Dan ini adalah mahasiswa yang bidangnya itu pemulihan tanaman. Ya, Anda bisa lihat di kotak yang paling bawah itu. Di bidang pertanian biasanya digunakan untuk studi genetika, sistematika tumbuhan dan seterusnya. Itu lebih ke pemulihan ya. Meskipun bisa juga digunakan untuk penelitian yang lain. Nanti Anda akan lihat kapan sih penelitian ini, rancangan ini digunakan. Memang secara umum rancangan ini digunakan untuk misalnya bidang industri, atau banyak juga teman-teman kita dari peternakan yang menggunakan ini, rancangan nested ini. Ya. Kalau definisinya sendiri, nested design itu adalah eksperimen dengan sifat bahwa antara faktor yang satu tersarang dalam faktor yang lain. Ini mengindikasikan bahwa penelitian ini berarti ada dua faktor, ya, atau lebih dari dua faktor. Setidaknya lebih dari satu faktor gitu ya. Ada faktor yang tersarang. Apa maksudnya tersarang? Nanti akan kita lihat. Digunakan untuk eksperimen yang ada kepentingan dalam satu set perlakuan dan sub-sampel unit eksperimental. Seperti apa nanti kita lihat. Banyak digunakan dalam bidang industri dan penelitian sosial ya. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa digunakan juga dalam dunia pertanian. Oke, ini ilustrasinya untuk agar kita lebih mengenal kapan nested design itu digunakan. Misalnya sebuah percobaan dilakukan untuk mengukur kecepatan tim dalam menyelesaikan tugas dalam menit. Ya, jadi kita mengukur, ini kan penelitian sosial ya, kecepatan tim, entah kecepatan ini satuannya apa nanti gitu ya, maksudnya kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Oh ini ada satuannya dalam menit, entah tugas apa maksudnya, tugas apa nggak tahu, kita diberi waktu, diberi kesempatan mengerjakan, tim itu bisa menyelesaikan tugas itu dalam berapa menit gitu ya, kerja tim ya. Misalnya kondisinya itu adalah ada 3 golongan pemuda yang dikelompokkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Jadi tim tadi itu terdiri dari pemuda-pemuda yang sudah digolong-golongkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Kita nggak usah mikir dulu kekuatan fisiknya itu mengukurnya gimana gitu ya. Pokoknya sudah digolong-golongkan. Kan ketahuan ya, biasanya kalau perlombaan bela diri apa itu kan biasanya sudah dikelompokkan ya. Kelas apa itu kan sudah ada ukurannya sendiri. Nah, misalnya digolongkan menjadi 3 golongan, golongan lemah, golongan sedang, golongan kuat. Ya, ini contoh saja ya. Kemudian dari tiap-tiap golongan itu yang lemah, sedang, dan kuat tadi itu dibentuk 2 tim lagi. Sehingga totalnya itu terdapat 6 tim. 2 tim dari golongan lemah, 2 tim dari golongan sedang, dan 2 tim dari golongan kuat. Ini ketika saya menjelaskan ini, Anda sambil membayangkan penelitian yang faktorial. Bagaimana penelitian faktorial itu dilakukan? Masih ingat kemarin kan, faktorial itu syaratnya adalah semua kemungkinan kombinasi itu dilakukan. Semua kemungkinan kombinasi itu dilakukan. Misalnya Anda punya 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pupuk dan faktor kedua adalah dosis pupuk, misalnya gitu, untuk diaplikasikan di tanaman tertentu. Maka kalau itu difaktorialkan, maka setiap tanaman itu akan mendapatkan perlakuan jenis dan dosis pupuk yang berbeda, dan bisa hasil lengkapnya itu bisa dilakukan semua di tanaman tadi. Tapi Anda lihat yang ini. Pertanyaannya, bisakah tim yang tadi sudah berada di dalam tim golongan lemah itu kemudian digeser menjadi anggota tim di golongan sedang? Tentu saja nggak bisa kan? Karena kalau dia sudah masuk di golongan lemah, ya memang dia sudah kategori lemah. Nggak mungkin lagi dia dibalik atau digeser menjadi anggota tim di golongan sedang. Apalagi kuat gitu ya, nggak mungkin dilakukan. Nah, percobaan yang seperti ini ilustrasinya ya, ilustrasinya seperti ini.
ada tim lemah, tim sedang, tim kuat. Kita pengen tahu memang yang pemuda-pemuda yang dikategorikan lemah tadi itu dan sedang dan kuat tadi itu nantinya berbeda nggak sih dalam kecepatan menyelesaikan tugas? Kan belum tentu juga yang dikategorikan lemah nanti menyelesaikan tugasnya lebih lambat. Justru dalam hal ini kita pengen tahu percobaannya. Tapi itu sebagai pembatas awal ya, kita membedakan dulu itu. Nah di dalam masing-masing kelompok tadi dibagi menjadi tim tadi 1-2. Nah ada pertanyaan di situ, apakah rancangan seperti ini merupakan rancangan faktorial? Tadi sudah saya sampaikan, karena faktorial itu menghendaki syarat adalah semua kombinasi perlakuannya itu harus dilakukan, maka tentu saja ini nggak bisa dikatakan faktorial. Karena tadi tim yang ini pemuda yang ada di sini, ya, yang saya bulat itu kan tentu saja nggak bisa serta-merta kamu geser sana deh, misalnya geser sini gitu, kan nggak bisa begitu. Nah, hanya kalau tadi yang percobaan pemupukan tadi bisa saja saya geser-geser begitu, ya bisa saya geser-geser gitu. Tapi kalau yang ini nggak bisa, karena yang sekali dia itu memang sudah dikategorikan di sini, ya sudah, dia ada di situ posisinya, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai percobaan faktorial. Karena tidak ada persilangan antar tim tadi. Oke. Nah ini penjelasannya tadi ya, tidak mungkin dipindahkan. Makanya tim tersebut dikatakan tim ini ya, tim yang kecil-kecil tadi, yang 1-2 tadi disebut tersarang. Tersarang di mana? Tersarang di dalam golongan tadi, golongan lemah dan golongan kuat tadi. Dia sudah tersarang di situ. Gak mungkin dia pindah ke kategori yang lain. Makanya untuk penelitian yang seperti ini disebut sebagai penelitian tersarang atau nested design. Atau kalau Anda lihat di sini kan ada hierarki ya. Makanya disebut sebagai hierarchical. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di dalam rancangan tersarang ini tidak terjadi interaksi ya antara dua faktor. Jadi nanti kita tidak menghitung interaksi. Kita tidak, karena syaratnya untuk kita bisa menghitung interaksi itu adalah kalau semua kemungkinannya dilakukan, semua kombinasi dilakukan. Sementara tadi kan tidak. Jadi kita nggak tahu kalau yang bukan, dan nggak bisa ya, yang tim di lemah tadi digeser ke sana ke sini kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengukur interaksinya. Kemudian yang kedua, jika terdapat A level dari faktor A besar, A kecil tadi ya, A kecil level dari faktor A besar, dan B kecil level dari faktor B besar, maka tidak akan terdapat suku interaksi A besar B besar. Oke. Maka notasi untuk taraf tersarang ini, kalau yang yang faktorial dulu kan notasinya A besar B besar gitu kan, atau langsung ditulis misalnya A IC misalnya gitu, atau ya A IC dan seterusnya. Kalau di dalam rancangan itu nggak bisa, kita nulisnya nanti ada kurungnya ini. Jadi nanti Anda akan lihat di ANOVA-nya ya, kita menulis tergantung dari mana yang tersarang nanti. Misalnya B itu tersarang dalam A, berarti nulisnya nanti A dalam kurung B. Ya, A dalam kurung B. Nanti akan kita lihat. Nah, rancangan tersarang seperti yang kita contohkan di ilustrasi pertama tadi, kita sebut sebagai rancangan tersarang 2 tahap. Karena hanya ada yang sedang kuat dan lemah itu, dan level 2-nya adalah tim 1, tim 2 tadi. Jadi kita sebut sebagai percobaan tersarang dengan 2 tahap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ANOVA-nya. Ini adalah ANOVA-nya. ANOVA-nya Anda lihat tidak seperti, Anda lihat kalau Anda lihat ANOVA itu identifikasi sumber keragamannya ya. Apapun nanti, Anda mengidentifikasi itu ANOVA-nya apa, itu Anda lihat di sumber keragamannya dulu ya.
Dengan melihat sumber keragamannya Anda akan bisa mengidentifikasi, oh ini rancangan ini. Nah, di rancangan tersarang Anda lihat sumber keragamannya ada. Kalau ini yang dua level tadi, dua tahap tadi ya, dua tahap ini, maka sumber keragamannya ada perlakuan A pertama, kemudian yang kedua antara B dalam A, karena B-nya tersarang dalam A tadi. Jadi kita ingin lihat ini tadi ya, misalnya ini tadi. Nanti kita juga pengen melihat, bukan pengen melihat ya, bisa melihat antara tim 1 dan tim 2 dalam grup lemah ini beda atau enggak. Nanti bisa kita lihat. Ya, sekali lagi, antara tim 1 dan tim 2, tapi khusus di dalam grup lemah beda atau tidak. Nanti di sini juga gitu. Antara tim 1 dan tim 2 di grup sedang itu beda atau tidak. Gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya seperti biasa ada galat, ada total. Cara memutuskan atau membuat kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya. Kita lihat F hitung dan F tabel, bandingkan saja F hitung lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Kita ambil keputusan. Menghitung derajat bebas juga sama. Prinsipnya sama dengan yang rancangan yang lain. JK-nya nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Ini cara menghitung JK-nya. Nah, saya pikir Anda sudah familiar juga dengan istilah ini ya. Titik ini ya. Ini. Misalnya di sini. Saya ambilkan contoh aja ini. Tuh, sana-sana ini. Bentar. Misalnya, mudah-mudahan enggak garis-garis lagi. Aduh. Garis-garis lagi. Saya tunjuk aja kalau gitu. Ini ya. Y titik kuadrat. Y titik kuadrat. Artinya apa? Artinya mana yang dikuadratkan? Anda tahu ini rumus apa sih sebenarnya yang di belakang ini? Seret. Ini rumus apa nih? Artinya tahu nggak? Coba. Yang saya kotak itu. Y titik kuadrat dibagi ABN itu apa itu? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang jawab. Koreksi, Pak. Ya, faktor koreksi ya. Faktor koreksi Anda ingat rumusnya? Yang atas itu angka apa itu? Y titik kuadrat itu angka apa? Apa yang dikuadratkan maksudnya? Jumlah total. Ya, grand total, jumlah total semua data. Jadi data masing-masing data itu dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan, gitu kan faktor koreksi ya. Baru dibagi dengan jumlah banyaknya data ABN. Jadi A, B dan N. Faktor A, faktor B ulangannya berapa? Kalau sebentar, satunya YIJK kuadrat. Nah, kalau YIJK kuadrat apa artinya? Bukan. YIJK kuadrat. Kita lihat yang sebelahnya saja. YI titik kuadrat. Artinya yang dikuadratkan adalah ini hampir sama dengan ketika kita menghitung jumlah sum of square itu jumlah kuadrat ya. Sum of square itu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan itu kan dijumlahkan dulu untuk perlakuan itu ya, di ulangan maupun di kalau dalam hal ini tadi dalam dia tersarang di mana gitu ya. Sorry, ini kan B yang tersarang di A. Berarti ya total A. Total faktor A saja. Untuk di faktor kedua dan di ulangan masing-masing dikuadratkan. Dibagi dengan BN. Faktor B dibagi dengan dikalikan N jumlah ulangan. Ketemu jumlah kuadrat A. Bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat B dalam A? Rumusnya seperti itu.
Kemudian error seperti biasa tinggal mengurangkan nanti yang kita hitung ini dulu. Oh ini tadi yang mau saya bandingkan ya. Yang ini, data ini. Nah, YIJK kuadrat. Kalau YIJK kuadrat itu artinya semua data itu dikuadratkan dulu masing-masing, baru dijumlahkan. Ya, kalau yang Y titik-titik kuadrat itu kan dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Yang satunya dikuadratkan dulu masing-masing, baru dijumlahkan. Ya, itu ketemu total, nanti total bisa digunakan untuk menghitung error dengan dikurangkan ke tadi yang sudah dihitung sebelumnya ya. Oke. Ini mungkin agar Anda tidak terlalu bingung, Anda pahami yang ini saja, tapi nanti saya akan jelaskan sedikit tentang apa pengertian fix dan random ya. Ini yang kemarin itu yang sudah Anda pelajari di rancangan-rancangan sebelumnya, di RAK, RAL yang faktor tunggal maupun faktorial ya. Itu semuanya, saya yakin ya, karena saya nggak tahu yang di sebelum UTS gimana memberikan jawab, saya yakin semuanya itu menggunakan asumsi kondisi faktor-faktornya itu fix. Cirinya dari mana? Ketika kemarin menghitung F itu pembaginya adalah MS itu JK, KT ya, MS itu KT. Pembaginya adalah MSE, KT galat, KTG. MSE itu KTG. Itu kalau kita berasumsi kondisinya itu fix. Jadi kalau kemarin Anda menghitung F hitung, itu pembaginya itu adalah dengan KT galat. Semuanya kan kemarin begitu saya yakin ya. Maka itu berasumsi bahwa kondisi faktornya itu adalah fix. Apa sih maksudnya fix dan random? Fix dan random itu gini maksudnya. Dikatakan percobaan itu dalam kondisi fix itu kalau hasil penelitian, hasil percobaan, hasil analisis yang dilakukan itu dianggap hanya mewakili data itu saja gitu. Tidak bisa diterapkan untuk yang lain. Jadi Anda membahas ya khusus di situ, nggak bisa ditafsirkan untuk percobaan yang lain yang sejenis gitu. Itu kalau kondisinya fix. Tapi kalau random, ya random itu sebaliknya. Percobaan Anda itu dianggap itu mewakili. Ya, kalau misalnya Anda percobaan menggunakan varietas gitu ya, varietas A misalnya. Yang Anda asumsikan percobaan itu random. Ya berarti ketika Anda melakukan percobaan yang sama dengan varietas yang sama di lain tempat, gini. Anda menghasilkan suatu kesimpulan dalam sebuah percobaan yang Anda menggunakan varietas itu dengan pelakuan yang sama, kesimpulan itu bisa Anda gunakan untuk menjustifikasi kondisi di luar bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tadi. Itu namanya yang random. Nah, apa bedanya? Kalau ada salah satu saja atau minimal salah satu yang random kondisinya, maka pembaginya itu menjadi bukan KTG lagi, tetapi ini. Dalam hal ini KTB dalam A. Ya, KTG dalam A. Untuk sebentar. Ini untuk, ingat, ini tau itu apa? Masih ingat nggak? Tau itu treatment ya, untuk menghitung ini efek pelakuan. Kalau beta itu, kita lihat model matematikanya, betanya itu adalah ulangan. Ya, untuk menghitung ulangannya tetap pembaginya adalah error. KTG ya. Tapi untuk yang pelakuannya itu pembaginya adalah B dalam A. Oke, sekali lagi saya sebenarnya hanya ingin menjelaskan tadi yang apa pengertian fix dan random, tapi untuk sederhananya Anda gunakan yang ini saja. Semuanya dianggap
fix, sehingga Anda gunakan pembaginya itu KTG untuk perlakuan maupun untuk ulangan. Bisa teruskan? Ini contoh yang lain, ya, perusahaan ini lebih real ya, lebih real contohnya. Perusahaan memberi bahan mentah dari 3 supplier yang berbeda. Taruhlah perusahaan apa ya? Perusahaan makanan gitulah. Sebentar. Oh, ini ada kemurnian, jadi jangan makanan lah. Apa ya? Perusahaan perusahaan apa? Plastik gitu misalnya gitu ya. Dan plastik. Tentu saja plastik itu kan ada bahan mentahnya kan, ada bahan mentahnya. Mungkin perusahaan plastik itu, misalnya perusahaan kantong plastik gitu ya, perusahaan kantong plastik. Dia mengambil bahan bakunya itu dari perusahaan lain, dari 3 supplier yang berbeda misalnya. Dia pengen tahu apakah bahan mentah yang dia ambil dari 3 supplier yang berbeda itu berbeda-beda atau enggak sih? Gitu. Meskipun spesifikasinya sama gitu ya. Tapi nanti akan menunjukkan sesuatu yang berbeda atau dari masing-masing supplier itu, karena biasanya kalau perusahaan besar itu kan ngambil bahan baku itu kan enggak sedikit-sedikit kan, dia ngambil banyak gitu. Dan dia punya gudang biasanya, punya stok bahan baku. Nah, misalnya bahan bakunya itu diambil dari 3 tahun produksi yang berbeda dari perusahaan penyuplai bahan baku tadi, bahan mentah tadi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga misalnya gitu. Berarti kan umurnya kan berbeda-beda itu. Nah, dia pengen tahu apakah umur yang berbeda itu juga nanti berpengaruh atau tidak dari masing-masing supplier. Nah, untuk percobaan yang seperti ini, sekali lagi, kan berarti nggak bisa kita buat faktorial kan? Karena tahun produksi tadi di sini disebut batch ya, batch ini. Karena batch 1 dari supplier 1 itu tentu saja akan berbeda barangnya. Ya. Barangnya itu akan berbeda dengan batch 1 di supplier 2. Fisik barang itu akan berbeda gitu ya. Makanya tidak bisa dibuat sebagai percobaan faktorial. Misalnya dibuat sebagai percobaan yang nested atau tersarang ini. Nah, ini ilustrasinya, ada supplier 1, 2, dan 3. Kemudian ada batch 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, ini adalah ulangan sebenarnya. Yang ke sana ini ulangan. Ya, ulangan. Ulangan 1, 2, 3. Oke. Kita lihat. Ini misalnya hasil pengamatannya, ya, hasil pengamatannya ternyata seperti itu. Supplier 1, 2, 3, batch-nya 1, 2, 3, 4. Saya nggak tahu itu satuannya apa gitu ya. Dihitung nanti ini karena ini nanti diperlukan angka-angka ini untuk menghitung ANOVA tadi, akan dihitung seperti ini. Kemudian dihitung ANOVA-nya, ternyata ketemu ANOVA-nya seperti itu. Ya, supplier itu F hitungnya ternyata 0,97, tidak ada tanda bintangnya. Kita asumsikan berarti dia tidak signifikan. Artinya apa? Artinya antar supplier itu ternyata sama saja. Bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk tertentu tadi sama kualitasnya. Tetapi ternyata kita lihat di sini batch itu menunjukkan perbedaan. Batch itu menunjukkan perbedaan. Ya, ada bintangnya di situ. Jadi dari masing-masing supplier tadi untuk tahun produksi bahan mentah yang berbeda itu kualitasnya berbeda nanti. Di situ terbukti bahwa ada bedanya. Ya. Nah, nanti mana yang berbeda Anda bisa cek dengan uji lanjut. Itu. Tapi informasi awal menunjukkan bahwa ada bedanya antar batch. Anda juga ini kan dulu juga begini kan, ketika belajar di yang sebelumnya, bahwa ANOVA itu hanya bisa digunakan untuk membuat kesimpulan apakah ada beda atau tidak secara total. Tapi Anda belum tahu mana yang beda. Itu ya. Demikian juga yang nested. Oke.
Nah, Anda lihat struktur ini tadi, ya, ada supplier, ada batch. Data itu sebenarnya dengan struktur data seperti itu sebenarnya bisa saja data itu diolah dengan faktorial, bisa. Data loh ya, datanya itu diolah secara faktorial itu bisa. Tapi nanti pasti ya kesimpulannya ya aneh jadinya. Gitu, karena ada interaksi di situ. Sementara tadi tidak ada interaksi. Bisa aja sebenarnya data itu diolah secara faktorial bisa. Tapi nanti kesimpulannya pasti aneh. Ini contoh kalau data yang sama tadi diolah dengan faktorial. Supplier ternyata tidak beda, kebetulan sama ya hasilnya. Kemudian batch itu kebetulan juga beda. Kesimpulannya sama dengan tadi. Cuma di sini ada faktorial. Nah, ini yang aneh ya. Kok faktorial? Interaksi. Sementara tidak mungkin sebenarnya ada interaksi karena memang tidak diinteraksikan. Ini yang harus hati-hati. Kalau Anda nanti mendapatkan data, misalnya suruh ngolah, misalnya ini kasusnya diberikan, kemudian Anda berikan data, ini olahlah dengan rancangan yang paling sesuai gitu ya. Nah, Anda harus lihat kasusnya tadi. Oke, kita teruskan. Contoh saja ini sedikit lagi. Ya, ini yang lebih ke ada hubungannya dengan kita ya. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian ya tentang apa namanya pohon ini. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk orang kehutanan ya. Dia mengumpulkan masing-masing 5 biji dari 5 pohon pilihan dari 3 hutan yang berbeda. Jadi ada, tapi sudah ditentukan spesiesnya ya, tentukan spesies tertentu, spesies A misalnya, ada 3 hutan yang berbeda yang ditumbuhi oleh spesies yang sama itu. Kemudian dari masing-masing hutan itu diambil 5 pohon yang terpilih. Dari masing-masing 5 pohon yang terpilih itu diambil masing-masing 5 biji. 5 biji. Kita petik dari masing-masing pohon itu 5 biji yang sudah siap untuk diperlakukan berikutnya. Benih kemudian dikecambahkan di rumah kaca, ya, kemudian diukur dengan variabel pengamatan tinggi tanaman. Nah, kita juga bisa melihat dari contoh tadi, tentu saja tanaman atau bahkan biji ya, yang ada di sini misalnya, ini kan ya sudah, ini berarti pasti miliknya pohon ini, nggak bisa dia punyanya pohon yang lain kan, sudah jelas asalnya dari sana. Dan pohon ini pasti adalah miliknya hutan A tadi, karena memang ngambilnya dari sana, nggak bisa saling dipertukarkan sehingga bukan merupakan percobaan faktorial. Oke, itu adalah salah satu contoh percobaan di bidang yang mendekati pertanian ya, aplikasi bagaimana kita menggunakan rancangan tersarang. Nah nanti juga sama, di percobaan pemuliaan juga sering begitu ya, kita punya genotip tertentu yang kemudian diambil biji-biji dari genotip itu gitu ya, kita tidak bisa memfaktorialkan karena masing-masing genotip itu mewakili dirinya sendiri, nggak bisa dijadikan ulangan gitu ya. Ini kan juga nggak bisa dijadikan ulangan, pohon dari masing-masing hutan tadi kan tidak bisa jadi ulangan, jadi nggak kita total ulangan 1 sampai 9 gitu ya, nggak bisa. Masing-masing ulangannya itu ya di kondisi masing-masing tadi di dalam pohon yang sama gitu ya. Nah di pemulihan sering gitu, ada pohon induk dengan genotip tertentu, kita ambil dari genotip yang berbeda, maka untuk yang kasus seperti itu maka kita gunakan nested design. Atau kalau di peternakan misalnya ada ternak indukan gitu ya, diambil dari, kita melakukan perlakuan tertentu terhadap anakan, tapi anaknya itu kan diambil dari induk tertentu. Nah otomatis berarti nggak bisa kita gunakan faktorial karena induk itu kan sudah punya karakteristik sendiri-sendiri, harus kita lakukan secara nested design. Oke, ini contohnya tadi, apa penjelasannya yang tadi ya. Dengan kondisi ini maka penelitiannya, percobaannya harus dilakukan secara nested design. Oke, yang terakhir, tadi sudah disebutkan bahwa rancangan tersarang itu juga disebut sebagai hierarkikal ya. Jadi kalau ada rancangan tersarang M tahap dari M faktor, maka jika M-nya itu 3, maka disebut sebagai rancangan tersarang 3 tahap.
Ada tahap pertama yang paling atas itu, kemudian tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama dalam contoh ini misalnya ada dua level ya. Tahap keduanya ada 3 level masing-masing, dan tahap ketiganya masing-masing ada 2 level lagi. Dan di bawahnya masih ada ulangan nanti. Oke, berarti dia penelitian, percobaan bersarang 3 tahap. Kalau 3 tahap gimana? ANOVA-nya seperti ini. Jadi perlakuan A, sumber keragamannya ya, perlakuan A, kemudian antar B dalam A, kemudian karena ada C, yang C-nya itu terserang dalam B, maka ada sumber keragaman C dalam B. Lalu kemudian ada Gala dan Total. Ingat di sini bahwa tidak ada interaksi, tidak ada interaksi. Bagaimana cara menghitung CK-nya? Tidak disampaikan di sini. Nanti coba Anda cari, ya coba Anda cari. Gimana itu? Cara ada 3 tahap di rangsangan tersarang. Oke, itu materinya sederhana. Bukan sederhana sih, maksudnya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Tidak ada latihan soal, dan saya harap Anda sudah latihan soal di praktikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi nggak kita record ya, lupa. Nggak apa-apa lah. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita akhiri.